Papa ini tidak mampu membawa dari Madura Prime Esports-nya ini masuk bertahan di divisi 1 lagi. Tapi ini dia namanya FFIM, sorry, dan ini hanya ada di satu hari ini saja. Siapa yang bakal lolos ke babak Grand Final? Apakah Madura Prime Esports bisa mempertahankan posisinya di 7 besar? Kita tidak tahu. Karena kali ini kita akan lanjut di Kalahari. Kalahari yang kedua tentunya kali ini Migan rupanya pesawat langsung diterbangkan dari area Mamat menuju Council Hall dan juga sudah dihuni kembali di sana Aura dan kita tidak melihat Ses ada di area The Subs menyingkir sedikit dan rupanya masih terjadi di sana antara Onyx dan juga Jit di area Council Hall. Tidak ada yang mau mengalah antara dua tim ini. Betul. Tidak ada yang mengalah. Mungkin untuk Jet Capital Esports sendiri mereka bakal mempertahankan apa yang sudah mereka dapatkan, tapi di Monaco Olympus justru mereka ingin membalaskan apa yang sudah terjadi di game sebelumnya. Tetapi dari area yang lain sudah ada first blood dan kali ini di area Council Hall 2 resource chrono dari kedua tim sudah terbuka. Bahkan belum ada yang tertumbangkan satu sama lain. Ini artinya chrono yang terbuka hanya memberikan informasi saja kalau masing-masing dari satu tim ini yang gunakan chrono ini udah pada kebuka. Rupanya Gare, surprise Gare. Di sana sudah mulai tertembak dan terjatuh juga. Gare menjadi orang pertama yang harus tertumbangkan dari fight di area Council Hall ini. Bakal dicari kembali informasinya seperti apa dari arah mana saja dari tim Jet Capital Esports. Rasanya sangat-sangat terbutakan, bahkan Gardu pun sudah mulai tertembak. Entah dari arah yang mana. Dari arah atas tentunya karena satu player daripada Jet Capital juga itu Rongga bakal coba untuk merapatkan barisannya dan juga dari belakang dua orang lagi bakal mengurung pergerakan dan kali ini gue lihat si anak-anak Olympus juga sangat kesulitan. Bisa terjatuh dan bahkan juga Gardu sudah mulai menahan soket cari rut dua orang di depan sana, bahkan Gardu juga kesulitan menyisakan Lau yang bersembunyi dan bahkan di sisi lain ada MBR juga yang udah menculik satu orang Bigan. Wat 2-3 Kalahari. Kenok 3 revive lagi. Waduh. Gua kira Kenok 3 jangan lari. Ternyata di revive lagi. Udah lari. Itu udah nge-revive lagi, tapi kali ini rupanya King satu orangnya sudah tertumbangkan, bakal langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Rehan sudah mulai nge-carry shotgun shot. Tentunya ada satu orang Besto yang bukan Besti terlihat sudah tertembak, tapi suara R9 di arah lain harus sudah tertumbangkan. Satu buah granat coba dilemparkan, tapi rupanya ledakannya masih belum mengenai ke arah satupun member dari tim MBR Repsilan tersebut. Masih ada flash freeze juga. Bahkan Rehan sekali ini berupaya bergerak menuju ke arah atas untuk mencari informasi yang lebih luas lagi karena ada YNZ rupanya yang kita lihat tapi belum terlihat oleh seorang Rehan. Sudah mulai mendekat menuju ke pertahanan dan regroup kembali bersama dengan rekan-rekannya. Sementara tembakan sudah dikeluarkan, malah Rapnya ditumbangkan dan Rehan pun terkena comeback play di sana, harus tertumbangkan dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Sulit posisi seperti ini daripada anak Kings karena ketika dia terfokus kepada Besto dan juga si Satria yang ada di belakang atau di atas rumah tadi lantai 2, dia tidak mengetahui atau tidak sadar lebih tepat yang udah Bigan sebutkan juga kalau ada si YNZ dari belakang yang sebelumnya udah mendistraksi ketika terkena beberapa hit dari tembakan si YNZ. Anak-anak dari Kings ini langsung mempop up satu krono dan otomatis satu krono aja udah diinformasikan itu sangatlah penting. Ketika udah diaktifkan, dua orang dari anak-anak MBR ini langsung inisiatif turun. Terjadilah clutch di sana dan untungnya masih ada satu player kalau nggak salah itu tadi ada di area mana Oldhampton kalau nggak salah untuk menghidupkan kembali main player atau player dari anak-anak Kings tersebut Bigan. Nah itu dia ya, biasa Kenok 2 mau Kenok 3 juga revive lagi. Jelas itulah. Masih ada koin kita ya. Betul, itulah meta di zaman sekarang. Kalau misalkan lu masih juga butuh banyak sekali objektif ketika plan A lu gagal buat dilaksanain, lu masih bisa survive lagi untuk kedua kalinya, tetapi dengan catatan untuk resource lu harus di reset lagi dan reset lagi. Tapi ini udah dibuktikan oleh tim Aura Ignite di game ketiga yang tadi dengan adanya revival system yang berhasil mereka manfaatkan. Mereka menggunakan itu dengan sangat baik, objektif dan bijaksana, membuat mereka berhasil finish di posisi kedua meskipun dengan member yang tersisa ini tidak memiliki resource yang banyak, hanya resource default aja G18 dan juga fast level 1 harusnya yang bisa dimanfaatkan oleh Adrian bisa mendapatkan posisi kedua. Dan rupanya kali ini ada Kocel yang harus digantikan oleh seorang Thompson. Ini senjata SMG Thompson ya? Thompson Pak. Oh iya. Thompson. Lupa sorry. Ini nggak ada huruf M dan juga huruf H di sana ya. Jadi ini Thompson kalau gua rasa dari Jet kayaknya memang langsung pengen memberikan perubahan ya dengan dua round lagi tersisa. 2 round apa 1 sih 2 lagi ya pengen memberikan pergerakan yang cukup bagus, tapi sayangnya di sisi Amora yang tidak tersorot kali daripada Impex berhasil mencuri Rongga. Wow,
gue ngerasa MPX ini pada malam hari ini lebih ke arah konsistensi sih. Gak mau kayak terburu-buru karena kalau sebelumnya juga kan Bigan MPX ini terburu-buru ya. Yap, itu dia. Tapi lagi-lagi ini adalah efek dari Papa. Semoga bisa bermanfaat lebih baik lagi untuk dari Madura Prime Esports. Karena meskipun mereka di fase liga harus disayangkan menelan pil pahit terdegradasi ke divisi 2, tapi gue sempat bilang tadi ke Skyla kalau nggak salah, kalau panggung Apa tuh? FFIM ini terbuka untuk siapapun gitu, tidak memandang lu tim divisi 1, divisi 2 atau lu tim komunitas gitu, semuanya punya kesempatan yang sama dan semuanya juga harus melewati perjuangan yang sama-sama pahit juga gitu. Tiap harus mampu bersaing lah lebih tepatnya. Betul. Karena dari FFIM ini kan kita dibukanya ada di mode arena ya kan. Betul. Semua bisa mendaftar di sana dan tidak ada pakai yang namanya orang dalam Bigan. Betul. Nggak ada banget orang dalam di mode arena tersebut. Tapi gue pengen nge-spot lagi nih aura nih, ada apa sih, mereka kayaknya dapat wejangan-wejangan bagus banget nih dari Bapak Kaviman. Karena sangatlah membara. Kalau nggak salah juga tadi ada si Bonafide ya. Satu player itu ditumbangkan walaupun akhirnya masih bisa di-revive. Yap, masih bisa diselamatkan terlebih dahulu. Dan kalau kita ngelihat secara drop zone mereka di area comment post itu sendiri, mereka juga mengirimkan 2 orangnya ke area desap untuk mendapatkan resource tambahan. Dan kalau misalkan ada poin eliminasi yang berhasil mereka kumpulkan, ini juga bakal cuan banget buat tim Aura Ignite sendiri. Tanpa berlama-lama dari area desap dengan adanya rotasi yang cepat juga di sana menggunakan satu Launchpad. zipline dan juga launchpad mungkin yang digunakan, membuat mereka juga lebih cepat lagi untuk regroup bersama dengan rekan-rekannya dan memilih area command post sebagai area utama mereka, dan bahkan tidak ada gangguan sama sekali dari tim manapun yang ngedrop ke arah sana. Tapi di sini lumayan sudah tembakan, bahkan ada upaya pembalasan dilakukan. 1 orang dari tim Bonafide harus tumbangkan juga, bahkan Back pun harus di take down. Kali ini sudah bakal ada upaya ending yang dilakukan, tapi GRC Aphrodite pun harus kehilangan 2 membernya sejauh ini. Sudah ada Mario bergerak turun. Mario bukan Mario Tugu ataupun Mario Bros, cukup bersabar mencari informasi, mendeteksi step lawannya, tetapi kali ini Raka sudah bakal coba ditargetkan dengan charge boosternya. Oh my god, ini dia akhir dari Bonafide Esports di tangan GRC Aphrodite. Setup yang gue rasa dari GRC ini bener-bener matang ya, mengutus Surya dari belakang, dan juga sebenarnya Bonafide udah berhasil mengunci pergerakan daripada GRC Bigan. Tetapi emang posisi dari Surya ini gue rasa tepat sih, dari belakang dia berhasil mengcover dan teman-temannya itu bisa memancing untuk anak-anak Bonafide ini menyerang ke arahnya. Tapi terlepas daripada Bonafide dan juga GRC, ada Tang City dan SAS yang bakal coba untuk perang karena menghidupkan dengan revival spot di sana Bigan. Iya, itu dia terdeteksi pergerakannya oleh anak-anak dari tim CSGO Boba, yang juga kalau boleh gua bilang untuk tim dari CSGO Boba sendiri ini juga merupakan salah satu tim yang butuh poin juga di siang hari ini. Tentunya ini bakal jadi satu ancaman yang berbahaya juga buat mereka kalau misalkan mereka lagi-lagi harus tumbang tanpa mereka mendapatkan poin eliminasi dan juga placement cukup baik. Ini masalahnya kan ngomongin 7 besar, kesempatannya cukup terbuka, tapi untuk CSGO Boba sendiri ini masih belum cukup maksimal kalau boleh gua bilang performanya di hari ini. Ya karena juga mungkin dari Bapak Mantet tadi udah bilang kita bakal memaksimalkan lagi nih dengan memasukkan satu roster baru, dan tadinya kan juga gue ngelihat SES ini dia agak keteteran sih bisa dibilang kayak gitu. Karena kenapa? Dari segi dropan mereka ditabrakin. Kalau untuk round ketiga tadi dia ketemu sama GPX. Ketika dia lepas daripada GPX, rupanya MPX langsung memberikan distraksi juga. Nah ini Bigan cukup unik. Daripada MPX, Wow. 2 orang ini terus silih Bergantian. ganti. Nah. Silih berganti untuk masuknya. Dan rupanya 2 kali kalah hari kalau nggak salah si Tiger yang masuk. Tapi ketika di Purgatory itu si Danis yang masuk. Mungkin dengan adanya 1 orang yang memiliki keunggulan dari mapping ya. Ini yang mungkin bisa dicatat oleh tim dari siapa Madura MBR. Prime Esports sendiri. Tapi di arah lain kita sudah disuguhkan lagi pertempuran yang terjadi. Ada MBR Epsilon yang harus mengirimkan sebuah granat ke arah bawah. Ada bule, rupanya 2 orang dari Satria berhasil menumbangkan 2 orang dari tim Tang City Esports. Bahkan langsung dikonfirm menjadi poin eliminasi. Satria dengan 1 granatnya berhasil mengeliminasi 2 orang. Peperangan ini terjadi karena Tang City yang tadinya langsung menggunakan revival spot, tapi terlepas daripada itu juga sudah ada Kings yang bakal coba untuk berperang dengan anak-anak Galaxio yang ingin bergerak maju. Langsung didistraksi, bergerak karena depan dimana kalau diaktifkan. Sementara daripada itu, Sotek dan Bos Kasel daripada 2 orang bakal ada 3 di sana. Raf, Rehan juga udah mengulur menghindari area tersebut untuk mengamankan semua ini sementara. Karena di sisi lain juga Jit bakal langsung
langsung join to fight serta ada GPX di area tersebut, Bigan. Yap, terlalu berbahaya kalau misalkan dari Kings Esports melakukan follow up dengan keadaan satu orangnya harus sudah tertumbangkan. Ini bakal jadi satu reset moment juga untuk tim lawannya kalau misalkan ada follow up dari rekan-rekannya yang lain. Sehingga untuk dari Kings Esports sendiri memutuskan untuk ya udah mending cabut aja masuk ke dalam zona selanjutnya. Kemungkinan juga posisi dari rekannya ini agak nge-split cukup jauh juga, sehingga kalau misalkan masih bisa di follow up pun itu rasanya bakal tidak mungkin karena posisinya cukup jauh. Tapi pergerakan dari Kings kali ini sudah melihat adanya suara vehicle yang sudah mulai terdengar di area depan mereka. Galaxio yang sudah mulai terdengar, bahkan kali ini Randy ditumbangkan di tangan Ektindir. Bakal ada upaya pembalasan dilakukan serang Ahnaf kali ini, tapi Randy harus langsung ditumbangkan, dipurangkan ke arah lobby. Sejauh ini dari tim Galaxio harus menghadapi gempuran juga. Bahkan ada Jet Capital yang hari ini bermain dengan cukup agresif di game kita di kala hari ini. Tentunya mereka bakal membuktikan kalau mereka bisa masuk dari mode di arena sampai ke babak grand final FFIM. Tim komunitas yang sangat eksis dan juga kali ini Bigan di sisi lain sudah ada anak-anak daripada Ses dan juga Onyx Olympus yang bakal coba untuk berperang. Bahkan Shiro yang tadinya udah harus terjatuh 2 orang di depan sana, ada juga Frank dan bahkan kali punya tumbang dan bahkan dengan cepatnya anak-anak Onyx yang lepas dari genggaman Jit berhasil mempick off satu squad full daripada Sesgo Boba. Tidak ada ampun, Bigan. Yap, dan ini dia pick up yang cukup cepat dari seorang Gardu. Bahkan berhasil dapetin 2-3 player dan di follow up dengan Zixia. Sebagai satu orang trader yang tadi masih bisa survive membuat pergerakan dari Sesgo Boba tidak bisa bergerak begitu banyak lagi. Dan somehow di arah yang lain Galaxia pun harus tumbang di posisi ke-10. Tetapi kali ini Kings Esports harus kehilangan Dix ketika Raf harus berjuang dengan Dix, tapi dia tidak bisa diselamatkan lagi. Lone survivor dari Kings Esports, kita bakal melihat perbuatan apa yang bakal dia lakukan untuk kedepannya. Karena sejauh ini kalau kita ngelihat Kings Esports posisi untuk di game kali ini cukup terpojokan dengan hanya satu orang tersisa. Satu orang tersisa. Kalau tadi gue lihat kayaknya tuh balas dendamnya sih bener-bener udah terbalaskan nih kan. Karena sebelumnya kan Kings ini dihadang sama Galaxio, tetapi ketika si Galaxio-nya ini pengen langsung natakin, dia nggak sadar rupanya di belakang juga itu ada campur tangan daripada GPX yang emang selalu menguasai area tersebut ketika dia berada di map Kalahari. Dan emang bener dari bayangan GPX juga itu sudah ada Jit yang langsung ikut-ikutan, dan bahkan Exit Coy dari Tang City itu juga pengen ikut masuk. Terlepas dari dua tim ini, rupanya auranya emang mulus banget pergerakannya. Dia langsung bisa natakin walaupun I'm God yang di depan sana harus tumbang, tetapi itu Araren berhasil culik oleh Bapak Agun serta juga rupanya menjadi angin segar bagi anak-anak, tetapi malah petaka bagi anak-anak Jet Capital. Yang harus tumbang di posisi ke-9 setelah mendapatkan beberapa poin eliminasi. Ada Onyx Olympus yang beberapa membernya baru di revive, tapi harus menjadi makanan untuk tim dari GRC Aphrodite. I'm God pun berhasil merupakan satu orang dari Gardu yang harus juga terkena down. Lagi-lagi MBR Epsilon pun harus tertumbangkan satu persatu membernya, dan jalan cukup mulus dihadapi oleh tim Aura Ignite. Mereka pun kali ini bakal bertempur bersama dengan satu tim yang ada di arah luar. MBR Epsilon diamankan oleh Surya dan 9 poin Lamsi berhasil mereka amankan, masih dekat-dekat area Santa Catarina. Masih dekat banget dengan draw point mereka. Kalau gue rasa anak-anak dari JRC ini telat banget sih panasnya. Ketika beberapa round tersisa dia baru panas 9 poin eliminasi sudah mereka amankan. Apalagi kali ini weekend kalau kita lihat dari posisinya. Oh my god. Dan bahkan dengan cepatnya Lau ini tumbang di tangan seorang Rosman, dan juga ada I'm God yang berhasil menjadi most player. Dengan mendapatkan 5 poin eliminasi, bahkan untuk rasio headshotnya sendiri ini lebih tinggi daripada game sebelumnya. 11 pak. Iya, ini 11,11. Pas banget lagi. 11, satunya 4 kali ya. Nah itu Wow, dia. luar biasa Bigan. Tetapi Bigan kalau kita lihat juga emang dari anak-anak Aura ini mulus banget ya. Kalau dia pengen masuk ke area satu kampung di depan sana, kemungkinan dia harus ngeratain dulu anak-anak daripada GPX sebelum zona ini menyusut. Yap, ini ada 5 tim tersisa. Kalau mungkin kita ingat masih ada juga Madura Prime dan juga Raf dari Kings Esports yang harusnya tersisa sendirian setelah tadi Dix-nya tidak bisa untuk diselamatkan. Ini kalau misalkan gue bilang mulus juga nggak bakal terlalu mulus, karena lagi-lagi mereka harus bertempur bersama dengan tim GPX sama seperti di game-game sebelumnya. Bahkan I'm God di sana health point-nya sudah mulai tersicil dengan flash freeze yang sudah dilemparkan. Ada sinyal yang dinyalakan. GPX bakal terancam karena bakal mendapatkan upaya ras, tapi I'm God berhasil diamankan dari tim yang lainnya. Rupanya Ektindir kali ini
bakal mendapatkan pressure yang cukup tinggi. Tapi Raw tertembak Justin ditembakkan bahkan pembalasan dari seorang Dirgala Ardian. Berhasil juga dipulangkan menuju ke arah lobby. Cukup tenang meskipun Justinnya harus terending. Bapak Gonnya juga ditumbangkan. Sementara kita melihat, oh my god, Rosman masih bisa memanfaatkan celah kecil tapi auranya harus tumbang di posisi kelima. Sementara GPX hanya dibuat kocar-kacir oleh tim Aura Ignite dan GPX hanya menyisakan sendirian saja. Sementara Madora Prime bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Keuntungan ada di tangan anak-anak daripada MPX ketika dia ngelihat peperangan terjadi di depan antara Aura dan juga GPX. Terpecah belah, dia bakal coba untuk into fight, tetapi juga Surya Habigan daripada sisi lain udah merasakan beberapa timah panas yang udah dimasukkan sama anak-anak daripada MPX. Bahkan di sisi lain Raw masih bertahan hidup di balik compound tersisa, menggunakan treatment gun terlebih dahulu untuk memberikan health point kembali. Iya, baru di game ini gua ngelihat Lim akhirnya pegang granat cukup banyak juga. Ada 5 granat yang dia amankan dan ini bakal jadi bekal untuk mereka close combat di area late gamenya melawan ada Madora Prime Esports dan juga ada Raf dari Kings. Ada Raw dari GPX. Sorry, Kingsnya udah tereliminasi dari seorang Rafnya itu sendiri, harus sudah tumbang. Tapi kali ini tembakan jarak jauh sudah mulai dikeluarkan oleh seorang Lim bersama dengan rekan-rekannya membagi posisinya. Oh my god, satu persatu member dari tim Madora Prime Esports berhasil diluluh lantakan. Sementara kalau kita melihat masih ada upaya yang sangat-sangat keras diupayakan oleh tim CRC, tapi GPX tumbang di tangan Surya. Dua orang dari Madora Prime Esports bakal coba mengancam keberadaan dari tim GRC Aphrodite. Ini bakal menjadi asa dan upaya untuk GRC tentunya. Beberapa granat sudah dilemparkan seorang Lim dan ini dia kekuatan ledakan dari seorang Lim. Marionya masuk dan tumbang di tangan Lim. Akhirnya GRC Aphrodite. Tryhard yang sangat luar biasa daripada anak